Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gusti Yumadidi Adniani. Saya absen 7 dari kelas X MIPA 10 SMA Negeri 1 Tabanan. Kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai konsep logaritma dan sifat-sifatnya. Yang pertama, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai pengertian atau definisi dari logaritma. Yaitu yang pertama, jika A pangkat X sama dengan B, maka A log B sama dengan X. Kemudian yang kedua, jika A log B sama dengan X, maka A pangkat X sama dengan B. Dengan B lebih besar dari 0 dan A lebih besar dari 0, atau A tidak boleh sama dengan 1. Yang mana A merupakan bilangan pokok atau basis, B merupakan numerus atau bilangan yang dicari logaritmanya, dan X merupakan hasil logaritmanya. Baik, kita langsung saja ke contoh soalnya, yaitu nyatakan bentuk eksponen berikut ke dalam bentuk logaritma. Nah, di sini sudah ada 3 pangkat 2 sama dengan 9, yang mana teman-teman bisa perhatikan sesuai dengan definisi logaritma sebelumnya, jika ada A pangkat X sama dengan B, maka A log B sama dengan X. Yang mana teman-teman perhatikan di sini, dari bentuk ini dapat kita simpulkan bahwa 3-nya itu A, X-nya itu 2, dan 9-nya itu adalah B. Jadi langsung bisa kita tulis menjadi 3 log B, yang mana B-nya itu 9 sama dengan 2, yang mana 2-nya itu X. Yang mana ini juga berarti 3 pangkat berapa agar hasilnya 9, yaitu pangkat 2. Kemudian soal nomor 2, 2 pangkat 5 sama dengan 32. Maka sesuai dengan yang di atas ini, langsung bisa kita tulis menjadi 2 log 32 sama dengan 5, yang mana ini artinya 2 pangkat 5 mendapat hasil 32. Kemudian soal yang ketiga, 4 pangkat 3 sama dengan 64, maka ini sesuai dengan definisinya yang di atas, yang mana 4-nya itu A, 3-nya itu X, dan 64-nya itu B. Sehingga bisa kita langsung tulis di sini 4 log 64 sama dengan 3, yang mana di sini artinya 4 pangkat 3 mendapat hasil 64. Kemudian lanjut ke contoh soal yang nomor 4. Di sini ada 10 pangkat 4 sama dengan 10.000. Jadi untuk mengubahnya ke bentuk logaritma, di sini teman-teman bisa perhatikan 10 di sini basisnya ini adalah A, maka bisa kita tulis di sini 10 log, kemudian B-nya itu 10.000, maka 10 log 10.000 sama dengan 4, yang mana 4 itu adalah X. Kemudian catatan di sini, untuk notasi logaritma dengan basis 10 biasanya tidak perlu dituliskan basisnya. Jadi kita tinggal tulis log 10.000 sama dengan 4. Lalu kita lanjut ke contoh soal berikutnya, yaitu dengan menggunakan definisi logaritma, tentukan nilai X berikut ini. Yang pertama, di sini ada 2 log 8 sama dengan X. Nah, untuk menjawab ini, teman-teman bisa ingat definisi logaritma sebelumnya, yaitu jika A log B sama dengan X, maka A pangkat X sama dengan B. Jadi di sini dengan bentuk seperti ini dapat kita simpulkan 2-nya itu A dan B-nya itu adalah 8. Jadi dapat kita peroleh di sini 2 pangkat X sama dengan 8. Lalu kita samakan basisnya menjadi 2 pangkat X sama dengan perpangkatan dari 8 adalah 2 pangkat 3. Jadi X sama dengan 3. Lalu soal yang kedua yaitu 5 log 625 sama dengan X. Lalu kita peroleh di sini 5 pangkat X sama dengan 625. Lalu kita samakan basisnya, yaitu 5 pangkat X sama dengan perpangkatan dari 625 adalah 5 pangkat 4. Jadi X sama dengan 4.
yang mana ini artinya 5 pangkat berapakah agar hasilnya 625, yaitu pangkat 4. Kemudian selanjutnya, setelah mempelajari konsep ataupun pengertian dari logaritma, maka selanjutnya kita akan mempelajari sifat-sifat logaritma. Baik, langsung saja kita ke sifat yang pertama, yaitu di sini ada A log A sama dengan 1. Yang mana artinya ketika basis dan numerusnya sama, maka hasilnya pasti 1. Contoh di sini ada 4 log 4, yang mana di sini basis dan numerusnya itu sama, yaitu sama bernilai 4. Jadi hasilnya pasti 1. Kemudian yang kedua, di sini ada A log 1 sama dengan 0. Nah, ketika numerus adalah 1 dan apabila A lebih besar daripada 0 dan tidak sama dengan 1, maka hasilnya adalah 1. Contoh di sini ada 4 log 1. Nah, di sini numerusnya adalah 1 dan basisnya lebih besar daripada 0 dan tidak sama dengan 1. Maka sesuai dengan sifat yang ini, maka hasilnya adalah 0. Kemudian yang ketiga, di sini ada A log B dikali C sama dengan A log B ditambah A log C. Nah, apabila ada perkalian numerus, maka itu bisa kita ubah menjadi penjumlahan logaritma yang basisnya sama. Contoh di sini ada 2 log 32, yang mana ini bisa kita ubah menjadi 2 log 8 dikali 4. Nah, di sini numerusnya itu dikali 8 dikali 4. Nah, maka sesuai dengan sifat yang di atas ini bisa kita ubah menjadi 2 log 8 ditambah 2 log 4. Nah, ini bisa kita cari 2 pangkat berapa agar hasilnya 8? 2 pangkat 3. Dan ditambah 2 pangkat berapa agar hasilnya 4? 2 pangkat 2. Jadi di sini 3 ditambah 2 maka sama dengan 5. Jadi hasilnya adalah 5. Lalu kita lanjut ke sifat nomor 4, yaitu ada A log B dikurangi A log C sama dengan A log B per C. Nah, apabila ada pengurangan logaritma dengan basis yang sama, maka itu bisa kita ubah menjadi pembagian numerus. Contohnya di sini ada 3 log 18 dikurangi 3 log 2. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini, keduanya ini memiliki basis yang sama. Jadi sesuai dengan sifat di atas ini numerusnya tinggal kita bagi sehingga mendapatkan hasil 3 log 18 per 2 sama dengan 3 log 9. Kemudian sifat yang kelima yaitu A log B pangkat N sama dengan N dikali A log B. Contohnya di sini 2 log 2 pangkat 5. Nah, jadi pertama-tama pangkat dari numerusnya ini kita pindahkan ke depan. 5 ini kita pindahkan ke depan sehingga menjadi 5 dikali 2 log 2. Nah, sesuai dengan sifat yang sebelumnya, sifat yang pertama, apabila basis dan numerusnya itu sama seperti ini, sama-sama bernilai 2, maka hasilnya 1. Jadi 2 log 2 ini hasilnya 1. 5 dikali 1 sama dengan 5. Jadi hasil dari 2 log 2 pangkat 5 adalah 5. Kemudian sifat yang keenam yaitu ada A pangkat M log B pangkat N sama dengan N per M dikali A log B. Jadi di sini kita selesaikan dulu pangkat dari basis dan juga numerusnya. Contohnya di sini ada 2 pangkat 3 log 2 pangkat 2. Nah, jadi sesuai sifat di atas ini, kita selesaikan dulu pangkat dari basis dan numerusnya. Yang mana di sini pangkat dari numerusnya itu kita bagi dengan pangkat basis. Sehingga di sini kita memperoleh 2 per 3 dikali 2 log 2. Nah, maka sesuai dengan yang sebelumnya, karena di sini basis dan numerusnya bernilai sama, maka hasilnya 1. Jadi 2 per 3 dikali 1 sama dengan 2 per 3. Lalu sifat logaritma nomor 7,
Yaitu di sini ada A log B sama dengan 1 per B log A. Contohnya di sini ada 8 log 2. Maka sesuai dengan sifat yang di atas ini, basis dengan numerusnya ini bisa kita tukar sehingga dapat kita tulis di sini 1 per 2 log 8. Nah, hasil dari 2 log 8 adalah 3. Jadi hasilnya di sini adalah 1 per 3. Kemudian sifat nomor 8, yaitu di sini ada A log B dikali B log C dikali C log D sama dengan A log D. Contohnya di sini ada soal 3 log 2 dikali 2 log 5 dikali 5 log 9. Maka sesuai dengan sifat yang di atas ini, apabila basis dengan numerusnya itu sama, yaitu 2 dengan 2, 5 dengan 5, maka teman-teman tinggal perhatikan basis yang pertama dengan numerus yang terakhir, yaitu 3 dan 9 ini. Sehingga teman-teman bisa langsung tulis di sini 3 log 9. Nah, hasil dari 3 log 9 adalah 2. Kemudian sifat nomor 9 yaitu A pangkat basis A log B sama dengan B. Contohnya di sini 4 pangkat 4 basis log B. Jadi apabila basis dari pangkat dengan basis dari logaritma itu sama, bernilai sama, maka teman-teman tinggal perhatikan numerusnya saja. Seperti contoh yang ini, 4 pangkat 4 basis log 8 di sini basis pangkat dengan basis logaritmanya itu bernilai sama, sama-sama 4. Jadi teman-teman tinggal perhatikan numerusnya saja, yaitu 8, sehingga hasilnya di sini adalah 8. Kemudian sifat yang terakhir yaitu sifat yang nomor 10, yaitu ada A log B per A log C sama dengan C log B. Jadi apabila ada pembagian logaritma dengan basis yang sama, maka teman-teman tinggal perhatikan numerusnya saja dengan catatan dari bawah ke atas. Contohnya di sini ada 2 log 8 per 2 log 4. Maka sesuai dengan sifat yang di atas ini, di sini basisnya itu sama-sama bernilai 2. Jadi teman-teman tinggal perhatikan numerusnya saja, yaitu 8 dan 4 dengan catatan dari bawah ke atas, sehingga teman-teman dapat tulis di sini 4 log 8. Lalu untuk menguji pemahaman teman-teman mengenai konsep logaritma, teman-teman bisa kerjakan latihan soal di atas ini. Jadi sekian yang dapat saya jelaskan, semoga bisa dipahami oleh teman-teman sekalian, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau bahasa, dan dipersilahkan apabila ada koreksi ataupun tambahan. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup untuk para Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.